Nah di sini kualitas sumber daya manusia, kualitas spiritualitas teruji besok. Dan akan sulit untuk dipertemukan, sulit akan memotong-motong begini. Maka ada durasi saya omongan yang tak akan mungkin orang mau nyetel selain konten itu, karena akan terpotong. Dan dampaknya juga nggak enak, terpotong sedikit pun akan tersisa sama dengan membidik. Salah 1 mili aja, jikalau panah itu lari dalam kurun waktu 1 kilo, maka itu perbedaannya bisa 100 meter dia melenceng. Salah sak seret ae tujuannya nang kene, incengane ke salah sak seret ae, kalau ini durasi 1 kilo mencengi suatu sak. Akan saya bikin seperti itu. Nah, jadi kalau kau melihat tonton yang asli dengan orang yang jiplak saya itu, kau akan menceng tersesat di sini. Kalau tidak percaya, coba buktikan besok. Sip. Mantap, Bos. Jadi gitu. Jadi kalau ada orang yang nggak tahu durasinya dan dia hanya berdurasi materi lewat cak. Satu contoh, karena orang di warung ketemu wong wedok sing dodol warung, kowe ngomong, kita berdurasi apa? Mbak, pesan es teh manis. Tapi nek kon tak alihkan menjadi es teh manis. Iki dok pesen es teh temenan sing situ nggodho lho Cak. Iso dipentungi wong lho. Dan nek kon keliru penebakane, pasti kau akan memilih es teh manis. Kau akan tersesat di sana. Sama kalimat dan kata-katanya yang saya pakai nanti. Tapi durasinya nek kon pedot-pedot kau akan tersesat. Makanya hati-hati dengan suatu ucapan kalimat dengan berdurasi bahasa. Kalau dalam suatu tingkat pemotongan, maka kau akan memaknai arti kata yang berbeda. Jikalau kau suatu membaca suatu kalimat tapi tidak berdurasi bahasa, dan kalau kau bisa memaknai lain, yang semestinya kau tidak tahu durasi daripada makna tersebut secara probabilitas, kalimat kau akan melenceng. Saya akan menunjukkan arti kata tempe. Umpama itu tidak ada kalimat tulisan, maka barang yang saya kasih tunjukkan, maka kau akan mengetahui itu Tempe. Andai kata itu suatu tulisan dan orang tidak mengetahui itu suku dari bahasa apa, dia bisa menyatakan Tempe. Nah, kalau ada tulisan dan dia tahu mau makna, dan di situ kau bisa melenceng dari kitabku. Bagaimana kau bisa memahami itu? Bisa. Oh dapat. Bisa itu mampu. Dengan huruf besar saya katakan bisa. Oke. Dengan kau melihat saya mengangguk bisa. Oke, dapat, mampu. Sampailah. Oke. Tapi bagaimana kalau saya melihat seekor ular? Kalau jengking, perhatikan sesuk keindahan aku ngomong menyusun suatu turun habis kata per kata. Perhatikan saya. Misalnya ada satu kata itu satu cerita ya, malam banyak cerita-cerita yang mutiara hikmah yang memang kadang-kadang nggak ada ayat di situ. Saya kan ngomong nggak ada ayat, tetapi itu bisa dilandaskan ayat Al-Quran kalau tadaburnya kita tepat. Artinya apa? Dia berdurasi hak dan dia berdurasi kewajiban untuk bisa dipelajari.
untuk bisa diagemi sebagai landasan ilmu pengetahuan dan sandaran sebagai ideologi, sudut pandang pemikiran toh. Kita akhirnya jadi orang nggak ngawur, hanya suatu kalimat yang sederhana. Nah, seperti saya belajar banyak bijak dari orang tukang semir batu, Nggih. anak kecil yang kelas 5 SD. Kok kamu begini ya, tadi pagi kan tak omong lagi. Terus lantas saat dia menyemir sepatuku, ya ada kain yang kotor, dia sisihkan, yang bersih dia itu. Kemudian karena dia mungkin kurang bersih, siapa yang diajak ngomong dia baik, dia pakai seragam sekolahnya. Saya tanya, kenapa mesti harus kau pakai seragam sekolah, itu kan kotor buat besok kamu, nggak apa-apa. Kenapa kamu mesti harus pakai seperti itu? Saya anak kecil itu membaca ayat, cuma ayat itu nggak ada di Quran. Dia cuma mengatakan satu simpel kalimat itu. Kadang-kadang untuk supaya bisa bersih kita harus mengorbankan apa yang kita punya. Oh, luar biasa ini anak. Mantap. Kadang-kadang untuk supaya kita bersih, orang itu bisa bersih, kadang kita mengorbankan apa yang kita punya. Kau terhanyut dengan kata-kataku. Oh. Hampir-hampir pagi aku ngomong itu, kabeh sing mendengarkan itu hanyut. Nggih. Dan hati-hati kalau kau tanpa bisa menafsiri, kau akan masuk jurang. Lantas apa yang kau korbankan? Itu bisa menjadi landasan kau, pegangan hidupmu, bisa juga menjadi landasan kau akan terjerumus. Ada lagi satu kata yang dari guru saya, Kiai Abdul Aziz. Siapa larang kau mencuri? Hak asasi. Setiap manusia punya landasan baik dan buruk. Dan mana kalau kebahagiaan dia cetak sendiri, keburukan dia cetak sendiri. Silahkan kau mencuri. Siapa larang? Silahkan kau berbuat baik juga silahkan. Tetapi jangan mencuri barang-barangnya masjid, keterlaluan. Yang kedua, siapa larang kau berzina? Enggak. Kau punya alat-alat vital sendiri, kau mau melakukan segalanya sembarang, apalagi kau punya duit, silakan. Enggak masalah. Kau mau berzina di rumahmu, rumah tetangga, dimanapun silakan. Hak asasi itu kau punya sendiri, itu hasrat. Tetapi jangan zina kau di dalam masjid, itu namanya keterlaluan. Lantas saya katakan, coba kalau kalimat ini ada titik-titiknya kau sambung sendiri-sendiri. Ini ayat penjebakan. Ada orang yang melakukan, asal gak dosa syirik kan gak diampuni. Kalau ini kan masih diampuni. Lantas kau jadi penzina tulen. Makanya ada kata penyembahan. Apa maksud di balik tabir ayat ini? Bagaimana ada dua sisi dengan sudut pandang yang berbeda. Satu anak menyatakan kau beli minyak, ini uangnya. Satu anak, aku suruh kau beli roti, ini uangnya. Kemudian kembali keduanya, minyaknya mahal pak. Yang satunya rotinya roti apa ya pak ya? Ayat itu cuma menyatakan satu, tawar. Visi misinya berbeda. Kalau minyaknya mahal bagaimana ditawar? Kalau rotinya jelas namanya roti tawar. Dengan visi misi berbeda secara talenta sendiri-sendiri. Lah ngaji tasawuf rasa, bagaimana dia mencium ini bau jeruk? Coba salah satu panca indera kita tutup tanpa menggunakan keempat panca indera itu atau kelima panca indera. Pasti kau akan memprediksi itu keliru. Jeruk ternyata kak kon melek tiba noroko. Tiba noroko iki dikei parfum jeruk. Motone ditutupi diambuk noto. Jeruk iki pasti rokok cak nak wis dibuka.
Jadi apa yang kau ucapkan, apa yang kau rasakan belum tentu apa yang ada yang tampak di depanmu. Juga apa yang tampak, apa yang kita rasakan belum tentu apa yang terjadi. Karena ini dikasih parfum jeruk, karena matamu ditutupin, maka bibirmu mengatakan jeruk, hidungmu menyatakan bau jeruk, telinga pun kau dengaran jeruk, tapi mata nggak bisa dibohong setelah dibuka. Patahlah hidung, telinga, dan mulut. Masa Allah, keliru lah aku. Nggak tahunya rokok. Kok bisa menyatakan itu konsep baik? Buruk ya, karena dasar-dasar yang diajarkan oleh kita yang baik-baik. Tetapi rasa ini apakah ngajarkan tidak baik? Tidak. Rasa itu furqan, pembeda, hanya untuk membedakan mana itu rasa yang baik, mana rasa yang kurang baik, mana rasa yang jelek. Inilah pelaku-pelaku marifat, pencari-pencari Tuhan. Jadi kehidupan kita nggak kita ngerti, makanya kita mencari Tuhan dari wujud yang apa, wujud kehidupannya, atau wujud sifatnya, atau wujud hakikinya. Sulit. Ada orang cendekiawan, memangnya Tuhan itu akan nuruti kemauan lu toh. Tuhan itu untuk siapa saja, memangnya Tuhan itu untuk dirimu toh. Terus emangnya Tuhan itu hanya untuk menuruti kemauan kamu aja? Memang di dunia ini yang hidup kamu doang. Terus lantas bagaimana sosok Tuhan? Tuhan sebagai sandaran. Lantas orang berpikir, kalau Gus menyatakan suatu kebahagiaan itu hakiki, yang mana kebahagiaan itu tanpa alat disebut kesenangan. Bukan itu kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan hakiki itu yang tanpa alat sekalipun. Lantas saya cerita cinta. Dengan cinta kau bisa menangis, disitulah mahabbah, kau bisa mengenal Allah konsepnya. Kau menangis. Setelah kau menangis, kau diam di dalam kamar. Di gelaran sajadah Habib Wirib, alhamdulillah aku mengenal. Terus aku tanya, dengan cinta kau mengenal Allah? Iya, mengenal Allah. Apakah sang cinta itu Allah? Mentah lagi. Begitu kau kubukakan suatu tabir rahasia, Masya Allah, tentang hukum, tentang takluknya seonggok hukum, dari hukum yang ada di syariat ini kemudian menginjak ke hukum kauniyah yang disebut apa namanya, hukum-hukum alam, maka kau menangis. Rahasia ini tersingkap. Masya Allah, ternyata hanya orang-orang khos yang bisa mengetahui tentang si hukum. Saking hebatnya kamu merasakan itu sirullah, maka kau mengatakan Allah lah sang rahasia. Apakah begitu? Maka kalau kau berpikiran itu, tersesatlah dirimu. Padahal Allah menyatakan akulah sang nyata dan sang goib. Sulit. Seonggok kau mencari Allah itu, ternyata kau mencari dari sisi kejadian dan peristiwa. Kalau kau mengetahui suatu kejadian dan peristiwa itu fi'il, afa'al, segala sesuatu perbuatan hakikat adalah Allah Ta'ala. Iya kan? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah.
Lantas kau berpikir, berarti kalau orang sedang bercinta kasih, hakikat itu Allah. Iya. Lantas kalau ada orang yang kejam, apa hakikat itu Allah? Iya. Karena la haula wala quwata illa billah, tidak ada dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Berarti saya bergerak sesuai dengan surat Al-Anfal ayat 17. Bukan kamu yang membunuh, tapi akulah yang membunuh, kata Allah. Bukan kamu yang melempar dari apa yang kau lempar, tapi akulah yang melempar. Berarti aku berbuat begini, berbuat gitu, nggak ada dosa, Gus. Nah, batasan kesimpulan kalau kau begitu bagaimana? Apakah Allah sang hukum? Ataukah Allah sang kejadian dan peristiwa? Iya, maka tersesatlah dirimu. Siti-siti ini makrifat billah. Kemudian kamu mempunyai rasa yang aneh, datang ke Nokinoyo Ngopo, latifamu bergerak secara sendirian. Hingga kau bergerak, kau sedang berbicara tapi di sini la ilaha illallah. Kau sedang merenung, di sini tetap Allah Allah. Kau bingung, orang banyak mengatakan itu jadab. Apa? Wujud cinta kasihnya kepada Allah. Hingga bergeraklah hatinya. Bingung dia dilanda begitu. Hingga kau nemukan, inilah Allah berbicara dengan hatiku. Lantas Allah menyatakan, jikalau ilmunya itu baik, maka terhamparlah akhlakul karimah. Lantas bagaimana dengan Gus Ja'far? Apakah masuk pada konsep akhlakul karimah? Tidak, tetapi dia dihidupkan dari sisi itu. Yang aku tanya, apakah Allah itu disebut sang hati? Maka jikalau kau menyimpulkan itu Allah memberikan batasan kesimpulan dan absolut, Allah absolut. Tapi kalau kau mengambil suatu batasan kesimpulan, lah ini, maka itu bukan dia. Tapi jikalau tadi yang saya ungkapkan beberapa kalimat kau menyatakan, bingung aku Gus, itulah dia. Datang ke Nokinoyo. Saat kau ngomong mengatakan al-mawjuda illallah, segala yang wujud ini Allah. Ini Allah. Apakah pohon Allah? Kalau ayat itu menyatakan al-mawjuda illallah, apakah hewan itu Allah? Kau menghina. Maka kalau kau artikan tanpa makna yang apa terkandung dalam ayat itu, maka itu bukan dia, maka kau tersesat. Justru ayat itu berada di balik, justru Allah berada di balik ayat itu. Apa? Kalau Allah menyatakan al-mawjuda illallah, segala yang wujud ini hakikatnya Allah, malah Allah berada di balik itu. Apa? Allah mengatakan, mana yang tercipta, yang kau lihat, yang kau dengar, yang tidak dari aku. Bukannya. Allah sekali-sekali mengadakan suatu perbandingan. Allah maha besar, kau melihat bintang-bintang, karena itu Allah maha besar. Kau melihat galaksi, karena itu Allah maha besar. Karena ada yang landasan ukuran dari matamu, seberapa besar itu matahari, seberapa besar itu bumi, seberapa besar luas alam semesta, sampai ars, kursi, alam semesta dengan kursi seperti cincin dibuang di padang Sahara. Kursi dengan lauh mahfuz seperti cincin dibuang di padang gurun Gobi. Seperti itu. Landasan besarnya Allah maha besar. Kalau yang kau lihat dari ciptaannya itu, maka kau keliru. Itu Allah yang hibir, bukan yang akbar. Seberapa besar yang tampak dengan yang tidak tampak. Kalau bintang-bintang yang di belakang itu galaksi, terus kau lihat yang di belakang itu ada universe, terus kau lihat yang di belakang itu nggak ada, Gus. Apa yang kau lihat di belakang universe itu? Gelap, kan? Mana yang lebih besar, materi atau yang gelap? Mana di antara dirimu, angan-angan yang ada di tubuhmu ini dengan kegelapanmu? Kenapa kau sedang mencari tempat materi, tetapi kau kenapa tidak mencari tempat suhumu? Kau belum menyelidiki yang suhu. Maka jikalau kau menyatakan inilah isi Allah, apakah yang kosong itu bukan Allah? Maka kau akan keliru konsep ketuhanan. Yang intinya di dalam pemikiran kau bingung, di dalam hati kau pastikan itulah Allah.
Di dalam pikiran aku tak bisa mendeteksi Allah, karena di dalam pikiran terchannel juga pendengaran dan otak. Masuk otak juga penglihatan masuk otak. Tak akan aku mampu melihat Allah di sini. Tetapi konsep hati kau menyatakan ada Allah, ada aku. Ya sang bicara, ya sang perenung, ya sang pelaku. Kita sedang menyikap gebere lakon wayang. Yang tadi hanya tinggal kita lihat bayangannya, setelah tersingkap kita baru tahu siapa dalangnya. Ternyata bukan Allah dalangnya. Terus lantas di mana Allah? Kalau yang tadi melakonkan wayang yang hanya bayangan aja, setelah tersingkap itu tabir, kau mengetahui dalangnya berada di mana dan sedang melakukan wayang apa. Dan ternyata itu bukan Allah. Nirzamani, ternyata Allah adalah yang nanggap, si nanggap sesuai dengan nirzaman. Terus lantas Anda mengatakan Allah lah sang koyu, sang kehidupan, yang pada saat zamannya dia akan turun. Maka kalau kau sudah menyantel seperti itu pikiranmu, maka itu bukan dia, bukan Allah. Ternyata masih ada yang menunggu dari nirzaman. Kau bertanya terus, akan kujawab sampai 3 bulan. Sampai memberikan batasan pikiranmu. Embus. Langsung saya katakan, itulah Allah. Nek kon bertanya terus, aku jawab. Sampai batasan kau tidak mampu berpikir, karena Allah tidak bisa disinggapi dengan cara pikiran. Hingga koplak pikiranmu, hingga kau mengatakan mbuhus aku karo. Maka aku katakan itulah Allah. Terus ada tidak antara tiada Allah? Kalau kau menyatakan ada karena perbandingan dari suatu kalimat tiada, maka kau keliru. Kalau kau menyatakan ada memang sewajibnya dia wajib, iya wa ya ada, maka itu yang benar. Aku katakan, adanya Allah seperti apa? Seperti wujud kita manusia? Maka kau tersesat. Aku tanya, sifat wujud nafsiyah, ya huwa wa ya ghairuhu. Oke, aku tanya hakikat wujud nafsiyah. Adanya Allah seperti apa? Buntu. Rasulullah di Al-Quran mengatakan, Musa, andai kata aku menempel tajaliku kepada alam semesta, dia hancur. Andai kata aku melubangi aja satu hijab untuk bisa melihat kamu Musa, lihat gunung itu, dia akan hancur berantakan. Maka kau tak akan bisa melihat wujudku. Satu yang mampu nampung eksistensiku bukan langit dan bumi, tapi hati manusia. Saya tidak menyatakan konsep hati. Landasan otak itu hanya berpikir aja di mana Allah. Yang menjawab hati. Selagi kau jawab dengan kalimat, maka itu bukan Allah. Makanya yang menjawab hatimu. Hatimu bagaimana? Lantas kau jawab, ya begini. Selagi kau jawab itu bukan Allah, meski benar, karena itu kalam. Aku tanya, hati. Meski bisa diceritakan tapi tak bisa. Unik. Dan itu diceritakan. Saya pernah ditanya anak saya, Pak, bagaimana kejadiannya Riri? Bisa enggak Anda bertanya sama anak kecil yang bertanya begitu? Bisa ada Riri gimana sih, Pak? Waktu itu Riri TK. Sang otak berjalan hanya untuk memberi penjelasan, bukan berbohong. Tiba mata saya melihat susu Anli, apa? Susu hamil itu apa? Prenaken. Saya ambil. Seperti ini Papa bikin kamu. Begini.
diaduk waktu Rere belum ada itu, diaduk diminumkan ke mama. Karena dia melihat itu gambar orang hamil, percayalah. Begitu. Besoknya dia nggak tanya. Dia ngomong sama temannya, aku tahu siapa aku. Nah, dulu aku sogok susu. Tak dengerin waktu TK itu. Yang kalau malam diaduk sama papaku. Tapi yang minum mama. Makanya mamaku gemuk akhirnya. Tapi bener itu, bener yang ngadu papanya, tapi gak ngono ngadu. Oke, berlangsung itu sulit. Kita tidak mau berbohong tapi sulit. Itulah Allah. Nah, kemudian berselangnya waktu anak itu dewasa, SMA, dan dia tahu ilmu biologi. Lantas dia toleh ke saya. Kenapa kamu tertawa? Enggak, aku ingat dulu masih kecil, papa bohongi Rere. Apa? Rere kan pernah tanya. Tenang apa? Kan siapa Rere? Papa bohongi. Maksudnya? Nah itu ada susu hamil, papa katakan Rere dari susu itu, ngawur papa itu. Yang benar seperti apa Rere? Karena dia tahu, bisa jawab gak? Ternyata anakku juga gak bisa jawab meski dia tahu. Itulah Allah, itulah dia. Baik kau yang tidak tahu atau tidak tahu, kalau hati simpel dia tanpa bahasa. Iya, iya, iya. Amin. Wah ya. Waalaikumsalam. Uyung ya, uyung. Jadi mau aku. Dalam. Jadi simpel. Dua-duanya kalau dia mengerti dia tak akan bisa menjawab meskipun pada sudut yang sama. Meskipun pada saat sudut yang sama dia tak bisa jawab. Itulah Allah. Simpel kok. Salah. Di mana di antara kumpulan ini ada Allah? Dengan tidak membedakan makom loh ya. Ari, kamu di sini sebagai apa? Murid. Bagus, guru. Itu membedakan makom, bukan Allah. Kalau Allah senyawa dengan semuanya, baik itu makom, wujud ataupun sifat sekalipun. Di mana dalam kumpulan ini yang bukan ilmu kalam, tetapi itu Allah. Sangar kalau itu masuk lagi dah. Iki kiai munyeng iku iso ditutuki karo palu iku dah sih. Status tadi. Loh, di mana dalam kumpulan kita jamaah istiqomah Gus Anton ini di tasawuf yang mana di dalamnya campur tangan Allah. Kalau jawabannya berbeda maka itu kalah. Kalau jawabannya biarpun ada perbedaan atau persamaannya tetapi menyatukan satu sudut yang sama, itulah Allah di situ. Kalau kau katakan aku, kau di sini sebagai apa ini makomnya? Murid. Gus Anton sebagai apa? Guru. Apa yang disebut Allah kalau ada pembeda seperti itu? Tidak. Allah itu butuh panunggalan loh, penyatuan dalam konteks berpikir maupun merasakan. Jadi itu harus sama, biarpun jawabannya pun juga harus sama. Oke, di mana dalam hidupmu kau bisa mendeteksi itu Allah? Lantas jangan kau berpikiran kalau kau sudah menemukan Allah semudah itu kau mengucapkan, oh itu ya Allah. Kalau kau dipukul sakit gak? Kalau kau disayang, kau dibahagiakan seseorang, bahagia, senang gak? Sementara rasa senang dan rasa sakit itu apa namanya? Senang dan sakit itu apa namanya? Rasa. Dan kenapa ada dua sisi? Sakit, senang. Susah, senang. Sakit, sehat. Kenapa ada dua rasa itu? Saya akan bertanya sama kamu, kalau masih ada perbedaan dua kalimat untuk bisa furqan membedakan, maka itu bukan Allah, itu kalam. Karena Allah sedang mencipta suatu perbedaan baik buruk
negatif positif untuk bisa terang. Lantas kalau kau katakan maka itu dua perbedaan, maka itu bukan Allah, itu kalam kan, kalam ciptaan. Berarti cahaya ini Allah. Bukan. Oh, karena cahaya ini kan dari neutron dan positron, negatif dan positif. Sementara kalau ada perbedaan itu ilmu kalam, itu bukan Allah. Tetapi hasil dari perbedaan itulah perbendaharaan nafas Allah, berarti itu Allah. Berarti kan hasilnya cahaya ini dari negatif dan positron. Iya, berarti cahaya ini Allah. Apakah itu Allah? Allah punya kehendak loh, cahaya tidak punya kehendak loh. Kudrot irodat, cahaya tak kudrot tak irodat. Nah, makanya, apakah itu Allah? Berarti masih kalam. Kenapa? Loh kenapa emang Gus? Ya karena ada lagi perbendaharaan daripada terang, yaitu gelap. Kau terkecoh sudah. Berarti masih kalam ya Gus. Aduh, letaknya di mana? Selagi kau bisa membedakan ini terang dan gelap. Kalau terang kita bisa melihat kan, ya kalau gelap kita melihat enggak? Tidak. Kau bagaimana menemukan tidak terang, tidak gelap, tapi kau bisa melihat? Kalau kau tahu itu Allah. Tapi sementara kalau kau berjalan di terang, maka kau menyatakan itu bisa melihat, dan gelap itu tidak bisa, itu bukan Allah. Carilah jikalau terang maupun keadaan gelap kau bisa melihat, itu Allah. Karena Allah tak bisa terdeteksi dengan suatu hukum gelap dan terang. Karena gelap dan terang itu mekanisme yang dibentuk Allah yang berupa ilmu kalam. Maka jikalau itu menyatakan hidup, berpikiranmu ke dohir, pikiranmu ke materi. Apa sih yang disebut hidup koyu? Kalau pikiranmu ke dohir, berarti orang yang disebut koyu hidup adalah bergerak kan? Ngaji Ma'rifat Billah, tajak ngaji Ma'rifat Billah untuk mengenal Allah aja, nggak usah bentuk esai lah. Eksistensi dan esensinya, adanya dan keberadaannya. Terus adanya Allah di mana? Kalau kau sudah mengerti perbendaharaan min plus dan Allah tidak kena min plus, nah terus karena hasil ciptaannya inilah min plus, karena ada pembeda yang mana laki juga perempuan, maka ada ciptaan, lantas kita bagaimana cara berpikirnya? Mampukah pikiran kita untuk berpikir ke situ? Berarti kita ini hanya mampu berpikir tentang ciptaan Allah, bukan tentang Allah. Yang mampu adalah hati kita yang akan menampung Allah sebagai landasan pengakuan tunggal. Makanya di 100 orang yang di sini umpama bertanyalah tentang itu, saya jawab 1 orang 1 jam. Berapa hari saya duduk di sini? Tak akan menemukan satu sudut pandang. Cuman kita cerita ada dan tiada, cuma itu aja. Jikalau kita memastikan ada, ternyata Allah yang tiada. Jikalau kita memastikan ternyata Allah tiada, seorang ateis ternyata ideal. Cuman itu aja, muter itu cuman dikembangkan dengan kalimat rasa yang membentuk suatu kalimat-kalimat yang indah. Apakah Allah itu baik? Kau katakan iya, berarti kau memadukan Allah dengan makhluk, bahwa Allah itu baik. Allah tidak baik dan tidak buruk, karena duanya itu adalah kalam ciptaan. Allah tidak begitu. Nah kalau begitu Allah itu gimana Gus? Berdasarkan pengalaman hidup itu, kalau nggak laki perempuan maka ada bencong, kan pikir bencong. Nah berarti pemahamanmu di situ aja. Berarti kau hanya mengadopsi ilmu-ilmu di situ aja.
Sulitnya dia mentok berpikir tentang sifatullah hingga kau menyatakan Allah sang sifat. Boleh dikatakan benar karena memang acuannya dari situ. Memaksimalkan pikiran dan hati kita hanya pada sifat. Hundi sifat wahdah. Belum nyampe pada tingkatan ahadiyah. Iku Sunan Kalijogo sampai Linglung. Piye to makanya ditulislah Serat Linglung, kebingungan Sunan Kalijogo. Dulunya dia menginginkan sakti Mondroguno, setelah bertapa sakti ini luar biasa, dia tidak menginginkan itu. Percuma nak sakti juga aku nggak mengenal siapa yang memberi. Dan percuma kalau sakti tidak langgeng abadi dan akan lebur juga sih. Lantas siapa dia? Siapa yang bisa bikin aku bicara ini? Suara yang keluar ini dengan intonasi bahasa yang merdu ini siapa? Siapakah sang suara ini? Siapakah sang perasa ini? Oh Gus Anton, oh Ari, oh siapa aja tuh? Itu kan nama, bukan diri. Gus Anton tahu itu nama yang disempatkan aku. Aku tanya, siapakah yang bicara? Siapakah yang punya rasa ini lo merasakan? Kok aku bisa merasakan ini ya? Kok beda ya? Terus apa yang kau lakukan? Ternyata dalam kebingungan itu apa yang harus kita lakukan? Dikembalikan jam berserah diri. Karena otak kita tidak mampu merasakan, tidak mampu berpikir itu, makanya kita berserah diri, dikembalikan. Kembalikan muasalmu dari yang tiada. Kembalikan. Itu maksudnya itu. Setelah kembali, kau masih dibingungkan lagi. Terus buat apa juga aku hidup kalau semuanya hanya titipan? Terus ada apa dengan nama? Kalau itu hanya label. Terus buat apa kita ngejar ilmu ya? Kalau memang dari ilmu itu kita tidak mampu. Dan itu bukan kepunyaan kita lagi titipan. Ayo, opo sing tak omong no, tentang apa yang pengetahuan yang bijak dari dirimu. Kalau itu menunjukkan Allah. Meskipun Allah itu ada. Kau akan menjawab, gak tahu Gus, bingung aku. Maka itu Allah. Nah, aku kita panjang no lebar kon niku iso nitik-nitik seperti hukum parcel titik-titik. Maka kalau diunduh tiba no gambar itu dal bebek titik-titik ini. Kau membedakan sebagai furqan dalam jamaah ini. Aku yang tanya, di manakah Allah terlibat dalam jamaah ini? Sang pembungkus, Ya, sang pembungkus rasa, pembungkus batas nalar kemanusiaan yang susah ditebus kan. Di luar sang di mana jamaah ini yang menunjukkan eksistensi Allah? Jangan berupa diri-diri yang satu, itu kalam itu. Selagi terbongkar itu rahasia, maka itu sang kalam. Maka kalam. Apa sih yang dicari saat kau bertemunya suami dan istri di dalam kamar? Aku tanya kepada pelaku-pelaku itu. Rasa. Enggak juga. Kalau rasa begituan kau sendirian bisa meskipun udah maksiat. Ya juga. Apa
apa yang dicari saat bertemunya dua orang yang disebut ilmu kalam, fayakun, kemudian tercipta. Apa yang dicari di situ? Kenikmat. Nikmat kan bagian dari rasa. Lah pokok sepuluh pun jabarno. Podo karo sirup iku manis. Sudah jelas sirup manis, Cak. Jamu pahit, Cak, enggak usah dijabarke. Nek wis jamu pikiran dhewe, enggak usah perlu dijabarke satu persatu, wis itu pahit. Ujung-ujungnya ya pedes. Makanya apa yang kamu lakukan? Sekarang kamu melakukan apa sih yang bagian dari dirimu? Hanya dua yang kamu lakukan. Ya seperti kamu melakukan laki dan perempuan. Dalam hidupmu sendiri, kamu melalui apa? Yang kemarin yang sudah kau lalui dengan sekarang ini toh. Kalau besok kan belum kita lalui kan. Yang kemarin sampai sekarang ini. Sebagai landasan ukur. Maka ada satu lagi yang kau tinggal besok yang belum terjadi. Dan itu akan terjadi kan. Entah kau masih hidup, entah kau akan lalui dengan kematian, akan terjadi enggak itu? Iya. Akan terjadi. Dan kalau kau dalam landasan bahwasanya kemarin dan sekarang ini ada landasan makhluk yang sudah tercipta ilmu kalam, terus apa yang besok? Bagaimana saat matahari itu berada di timur, bayanganmu akan berada di mana? Barat. Kau tahu itu. Kau melihat matahari di mana? Aku menyatakan kalau matahari ada di timur, bayanganmu ada di mana? Saat kau melihat matahari itu. Barat. Di belakang. Makanya itu aku tanya kan, saat matahari di timur, ini pertanyaan tidak menjebak, ini pas. Saat matahari di timur, kau melihat matahari itu di timur, bayanganmu di mana? Belakang. Kau lihat bayanganmu? Enggak. Kenapa kau nggak lihat? Kau durung delok lu iso ngomong bayanganmu nang mburi iku lho. Nek kau mengatakan itu kamu, aku kan mengatakan, kau niku salah kabeh. Resapi tak? dalam angan Gus. Nek matahari itu berada di timur, ya kau melihat matahari itu ada di timur, iya toh? Dengan kau berdiri kau melihat timur itu wis tandabur lo yo. Maka bayanganmu ada di mana? Kodong ini loh, iki tembok iku putih. Umpama tak tulis ngono warna kuning ngono. Tulisannya kuning bisa. Kayak warnane yo kuning. Iki warna apa? Ngono kira-kira kon bingung. Karena kon fokus nang ngene kuning, kon ngomong kuning. Tembok iki warna apa? Ngono ku. Tidak ada berarti. Iku yo keliru goblok. Alam Bom. Bulet. Loh, iki tenan iki. Nek kau melihat matahari di timur, bayanganmu berada di mana? Lucu kok ini. Di belakangnya keliru, wong aku ki ngomong timur ya. Di barat apakah kau melihat bayanganmu? Wong kon iku lho nang timur. Jelas nang timur iku gak ono bayangane kok. Loh, Bagus. aku nek coba resapi, sing salah aku apa awakmu sih? Nek kon ndelok watak iki matahari yo. Bayanganmu nanti aku ndelok yo gak ono. Kan gak ono, Pak. Iki kan timur iki. Maka kon ngomong nang mburi ku, aku nyebute timur kok jawaban barat ngono lho. Lah apa nang mburi? Kalau matahari di depan, maka kon jawabin mburi. Lho iku wis keliru kon jawab iku bisa. Nek matahari itu di timur, bayanganmu berada di mana? Barat. Lah kon delok ta wong kon iku nang timur. Lho ya apa sih? Lah kon iku gak sadar. Ini melekat lho. Ini bayangan ini ada ndak? Ada. Saat kon delok timur dan matahari di timur,
Nggak ada. Ada Pak? Nggak ada. Lu kamu ngomong ada itu kan karena memang konsepnya pernah lihat bayangan sih. Umpama lahirmu gak tau ndelok bayangan kira-kira kon iku tak takoni umpama iki umpama lho ya. Umpama kon lahir iku gak tau ro bayangan iku apa. Apa ya? Kalau matahari di timur dan kau menghadap timur, bayanganmu ada di mana? Jawabanmu apa? Umpama gak tau ndelok bayangan. Nggak ada. Yo keliru kabeh, cak takono apa bayangan iku. Ya. Wong kon lho karo bayangan. Nggak tahu. Rada deh. Cahaya. Kalimat itu jelas. Oh, niku lak karo bayangan sih. Bayangan niku apa iku kon karo. Banjur ono pertanyaan anak matahari itu di timur. Ngene lho, kowe ngomong nang barat iku lak mergo pikiranmu bayangan lak wis ngerti sih. Nggih. Dan teori ini udah tahu, maka kon jawab kuwi. Nek kon ngerti ku maka kon jawab kuwi, itulah ilmu kalam. Loh. Masuk kon gak noleh. Iku wis kon berpikir, gak usah noleh, aku ngerti bayanganku nang ngene mburi. Iku ngerti karena apa? Karena kowe duwe ilmu kalam. Karena iya, lalu nafas iku ono, nek sesuk iku bakal ono. Umpama gak ero pengetahuanmu iki. Kowe sing ditakoni yo gak usah bingung. Apa sih bayangan iku sih? Gak ero aku. Lah ngono ah. Iku baru sing bener. Nek ngono iku ilmu karang-karang kon iku. Ya koyo luru wae, mergo aku noleh Gus. Iki aku gurung takon bentuk bayangan iki. Bentuk bayangan yang mulur mengkerut. Semakin ke atas semakin lenyap bayanganmu. Kau cari di mana sudut nggak ada. Seolah-olah menghilang. Padahal bayangan itu satu tumpul dengan diri. Nah terus bagaimana dengan konteksnya itu? Nah, kau hadang ke sana Allah, dia berada di sana ya. Kau hadang di sana, dia mungkin berada di sana. Kau hadang di sana, dia berada di sana. Lantas kau menyimpulkan bagaimana itu Allah? Ternyata Allah itu berada di mana-mana. Nah kalau berada di mana-mana berarti berjalan dong. Berarti masih luas jagat ini. Atau piye? Piye jawabanmu? Allah meliputi segala sesuatu. Meliputi. Yang tidak tampak dan yang tampak itu, yang benda mati itu sebenarnya Tajali dari wujud ciptaan. Itu kan dari ayat, dari rasa nggak mengenal. Batu berarti tajali ciptaan Allah ya. Padahal Allah sifatnya Jamal Kohar, Jamal Komar, Ayu Indah Ilok Nikmat Sempurna. Umpama batu digunakan untuk ketok kepala kita sakit dah. Berarti juga bukan dari Allah juga itu. Banyak diketuk bahagia. Oh, koyok kelimak itu kira-kira itu. Dia dikimpuk batu kun iso alhamdulillah kira-kira piye. Nah, betul itu jawaban kita. Yang mana manusia harus diberhentikan dengan kitab itu. Allah menyelimuti segalanya. Maksudnya menyelimuti kon pikirannya wis piye? Kemul loh. Pikiranmu menyelimuti wis kemul loh. Tak toding kemul loh. Hati aku nang jerone kemul ngono. Tunangan kayak kemul pikiran. Di saya, Gus. Hah? Di saya. Loh, Allah di saya. lah aku gak ono ngono gedeng ngono. Aku sing ngajarno. Isi anak aku, Cak. Segala sesuatu meliputi. Arti kata meliputi itu ada di mana-mana. Ora akeh. Situk ning akeh nang ndi. Lah iki bingung. Sudul wada fil kasro dari satu menjadi banyak, dari banyak menjadi satu. Iki bingung iki. Di kebingungan inilah penyelimutannya Allah. Karena tidak butuh jawaban. Mana di antara kumpulan kita yang tak akan terjawab, tapi itu jawaban. Ayo, nek tak jawab, iki duduk Allah loh. Ilmu kalam, pikir sendiri kita. Mana di antara kumpulan kita yang dia tidak butuh jawaban dan
mesti harus kamu lakukan sebagai fitrah dan talentamu. Maka disitulah Allah menggerakkan dirimu, dan itulah Allah. Dia tidak butuh jawaban, tetapi kau mengerti. Dia tidak butuh jawaban dari aku kenapa kau seperti ini, tetapi aku mengerti. Maka disinilah Allah berkuasa di dalam kelompok kita. Besok kita rapat, di antara tengah tabayun itu Allah yang akan menjawab. Saya akan mengutarakan ini dan kau akan memahami, tahu maksudku. Maka itulah tabayun, itulah Kudus al-Kudus. Allah akan memuji dirinya sendiri di khasanah diri kita di situ. Maka jangan sekali-sekali kalian melanggar itu. Hanya bedanya dia akan berwujud kalam setelah didolirkan lewat ucapan kalimat mulut. Itu selesai. Kau diibaratkan wayang itu tadi. Kenapa? Setelah kau singgap tabirnya dengan bahasa yang ratusan mungkin ya, karakter nada yang berbeda, kau baru mengetahui ternyata yang menggerakkan satu orang. Tapi saat aku berada di keberwayang, sebelum tersingkap tirai wayang tersebut, pagelaran, banyak sekali bahasa dan intonasi kalimat. Yang aku kira itu banyak orang yang ngomong, ternyata hanya satu. Sebenarnya pertanyaan dan jawaban itulah Allah. Sebenarnya sakit dan bahagia itulah Allah. Sebenarnya bahagia dan susah itulah Allah. Sebetulnya yang gagas ataupun yang digagas itulah Allah. Sebetulnya yang muji ataupun yang dipuji itulah Allah. Termasuk sakrupane sing tak sembah ya sing nyembah itulah Allah. Batas di antara tengahnya itu ndak kau tidak akan bisa menemukan Allah saat kau berada di alam sadar. Juga kau tidak akan bisa menemukan Allah di antara batas alam tidak sadar. Tetapi batas antara keduanya itulah yang disebut alam tidak sadar. Kau akan menemukan siapa dia. Saat begini aku berada di lintasan alam sadar. Saat aku berangan-angan, aku akan berada di lintasan alam bawah sadar. Terus siapa yang menumbuhkan rambutmu, kukumu, detak jantungmu berapa detik, sekian detak? Apakah kau perintahkan dengan alam sadar dan alam bawah sadar? Itu berada pada lintasan alam tidak sadar. Hai rambut, seminggu kau harus sekian mili. Pernahkah kita begitu? Enggak. Tapi rangkaian pemikiran itu menjadi satu adalah alam tidak sadar. Bagaimana kau bisa ketemu Allah? Apakah kita bernafas? Apakah hidup? Tidak. Apakah mati? Tidak. Ketemuan antara keduanya. Di saat kau hidup, kau bisa mematikan dirimu. Di saat kau mati, kau tahu masalah kehidupan. Disitulah Allah. Bagaimana? Nafas, tanapas, anpas, nufus. Di saat keduanya disatukan. Apa? Hembusan, tarikan. Berada pada lintasan nufus. Di saat megengnya itu kau akan menyentuh suatu rasa. Nafas jamaah cuma 2. Iya, di tengah-tengahnya itu kau harus peka. Dia bernafas mengerti, mengembuskan tak mengerti. Dan dua-duanya dilalui. Dia bernafas pintar, mengembuskan bodoh, atau dibalikkan. Di tengahnya
dia bernafas dohir dan mengembuskan batin. Udah titik-titik lanjut no sesuai dengan program dewi-dewi kau ninggal no mata kuring Nggih. di mana Allah menjaga kamu, apakah lewat ucapan ataukah lewat tangannya perlindungan ataukah batasannya lewat alat apa, kau bisa mengerti Allah. Usahakan lewat kasih. Saya. Bahas ini berapa hari sama aku dengan jaminan tidak tidur. Nek ketemu jawabannya dua, ketemu dan tidak ketemu. Apakah ketemu harus kepetuk atau berada di dalam pikiranmu? Intinya dari tadi sejam ini kita bingung ya, Oke. masih ngomong ya foto goblok gitu. Itulah kalau membuat kita goblok gitu. Padahal kamu sendiri melihat aku pintar, tapi aku merasakan goblok. Di antara tengah-tengahnya Anton goblok, kau menyatakan Anton pintar. Maka masih dikuasai siapa? Di saat perbandingan perbedaan itu saya diam, kemudian saya bisa bicara dan nikmat. Yang sebetulnya siapa dia? Di saat kau bodoh, kemudian kau menjadi pintar, mekanisme yang membuat siapa? Itu sebabnya Rasulullah tidak bisa baca tulis, kemudian menjadi metamorfosis alam, menjadi seonggok orang yang paling mulia, dan Iqra bisa membaca keadaan. Maka di mana Allah dalam Rasul? Ada ruangan di dalam ruangan, ada rasa di dalam rasa, ada kehidupan di dalam kehidupan. Kita hidup di bumi ini dikandut sama bumi. Dari dihidup dikandut sama orang tua, kemudian lahir dikandut bumi. Maka kita dianggap sosok makhluk dalam suatu kehidupan. Maka kita juga dikandut dalam kehidupan lagi. Kita dikandut lagi dalam kehidupan. Di saat tak ingat, tetapi kita ada, kita bersama Allah. Saat di rahim, kemudian kita ingat hanya Allah sebagai lintasan suatu nama, maka kau berada di alam tidak sadar kalau kau beserta Allah. Ternyata yang dilihat dari wujudnya kan. Tapi di saat kau mengenal Allah, kau hidup di kandut di dalam gua yang disebut bumi ini, kau masih masuk ke dalam gua. Terbebaslah nafasmu keluar masuk, kau masukkan ke dalam gua dengan cara megel. Masihlah kau berada di dalam bumi, maka bumi kau masih mencari gua. Sudah kau di dalam gua, kau masuk dari nafasnya gua lagi. Di situ kau ketemu Allah. Syariat, hakikat, hakikat. Dia dikandung bumi, dia dikandung ibu, dia dikandung gua, dia dikandung batin. Apa? Tanafas. Di situ kau ketemu. Tidak ada yang namanya nafas. Tidak ada yang namanya materi. Apa namanya itu? Kosong. Apa namanya kosong? Home. Apa namanya home? Subuh. Yang belum kau pikirkan adalah seonggok subuh. Yang sering kau pikirkan adalah seonggok materi. Mana luas suwung dengan materi? Mana luas bintang-bintang yang atas dengan yang gelap? Pernahkah kau berpikir tentang gelap karena di dalamnya ada terang? Kenapa kau mesti menyatakan kalau
suatu terang itu harus ada sinar dan matahari. Bagaimana kau bisa tidak berpikir bahwa terangnya adalah terang kebahagiaan, bukan terang seperti yang ada alat begini? Dan saya tanya, sebesar apa rasa itu? Kau kalau membuat roti itu biasanya sesuai dengan karakter yang kau sukai. Kau bikin apa lukisan sesuai dengan karakter apa yang kau sukai. Coba tanya Pak Roy dia melukis. Kalaupun melukis saya tanya, kau bisa menimbulkan lukisan pemandangan itu karena apa Pak Roy? Karena kau melihat, menyimpulkan di dalam, kau keluarkan lagi sebagai lintasan lukisan. Kemudian Pak Roy itu menulis huruf. Kalau dia menulis huruf atau kalimat, sebetulnya yang kau rasakan itu apa Pak? Ya, saya menulis aku cinta padamu. Karena apa? Karena di dalam ini mengatakan aku cinta padamu. Cinta kepada siapa? Rahasia Gus. Tentunya yang dituliskan sesuai dengan apa yang dia dapatkan di dalam. Marifat bila. Terus siapa yang menggerakkan itu? Rasa itu kok bisa begitu? Bergeraknya kita, bergeraknya pikiran kan disebut koyu hidup. Kenapa beda? Anda bergerak, Ari bergerak, tak suruh menulis barang sesuai dengan kau punya. Jelek, oke tulis. Kemudian kita baca bareng. Kenapa berbeda? Padahal dengan suatu perintah sama. Tulis. Dua orang ini. Dengan waktu 1 menit. Selesai bareng. Lantas kita baca bareng-bareng, punya Pak Rois, punya Ari. Kenapa berbeda? Padahal satu perintah, tulis. Kudrot di roda menginjak itu masih kudrot di roda. Nah, kenapa kok berbeda? Padahal landasan yang dicipta sama. Tulis Pak Rois. Di buku putih, Ari juga di buku putih. Sekarang mulai detik ini, tulis. Saya kasih waktu 1 menit. Kau tulis. Tetapi kenapa waktu dibaca bareng berbeda? Padahal kita satu kesatuan. Tugas yang lainnya berbeda. Jadi meliputi segala sesuatu itu yang di titik ini akan menjawab ke arah sana, yang dari sini. Jadi sekian juta miliar manusia ini juga berbeda-beda itu. Oke. Angka yang paling terbesar itu 9 ya. Kalaupun 239 ya tetap 9 yang paling besar. Dan angka yang paling kecil 1. Kau tetap tidak akan bisa menang. Dari sebab apa itu timbul 1? Kalau 2 sih 1 tambah 1. Tapi kita tak pernah mengetahui dari sebab apa 1 itu timbul. Kita selalu berpikir 1 ini loh. Terus yang paling hebat itu 99 ya. Kalaupun menjadi 10 atau 100, ya akan kembali kepada 1. Dua kali 9. Coba 1 kali 99 berapa? Asmaul Husna. 99. 9 tambah 9 berapa? 18. 1 tambah 8? 9. Kira-kira 2 kali 99 berapa? 198. 1 tambah 9? 10. 10 tambah 8? 18. 1 tambah 8? 9. Matematika hukum alam itu.
379 dikalikan 99 berapa ya? Hitungan nang kalkulator itu dibagi ya berapa? Mesti ketemu nih songo iki kira-kira iki. Jadi bagaimana ini? 7 miliar manusia sekarang. Allah tidak kesulitan menghisap seperti menghisap 9 orang. Karena watak dan karakternya sudah disusun secara sistematis oleh Allah, genetik. Salam, ya boleh. Nah begitu. Maju luwak ya. Duwe cerang gini seret, duwe cerang gini seret, duwe cerang gini. Urwoto iku. Jawabane podo. Apa? Apa jawabane? Loh. Iki mau garis sama dengan kabeh. Terus iki sama dengan jawabannya podo. Rangin jak mangan. Jawabannya kok mangan rangin. Aku nak uti jatap ngopo iku Jafar. Rangin iki. Enggak semua Jawabannya jawaban, sama dengan kabeh. enggak semua jawaban harus disimpulkan. Loh, aku kan ngomong, tidak semua jawaban harus disimpulkan kan. Umpama ada perkalian, ada pembagian, ada tambah-tambahan. Tetap sama dengan Sama dengannya tergantung makna kita masing-masing. ini Pak Rois batin angka deh. Kamu batin angka yo. Jangan satu milik Allah. Jangan satu angka berapapun Pak Rois. Nah, coba anggap saya sebagai angka abadi. Kau batin angka mau ditambahi lagi nak gak mikir. Nggak kalkulator ya kamu pakai kalkulator. Ayo dihitung. Ayo Pak Yai. Sopo sing melo, sakarepmu sing melo. Cuma ojo kon nebak angka 1 ojo ngomong. Karena 1 milik Allah. Tebakan piro? Hasilnya anggap aku angka abadi, angka yang sempurna. Coba tebakan angka berapa? Yang jangan kasih tahu aku angka abadi. Ini angka abadi yang sudah dicetak Allah. Sama. Tebak. Coba angkamu yang kamu batin yang kamu cipta ini, yang bukan angka 1 loh ya. Dengan 0, nah itu bukan angka kalau 0. Yang 1 milik Allah. Yang kita ini sudah dicipta dari 1. Coba, andai kata aku angka abadi itu 5. Coba, kalikan angka itu dengan 5. Kalikan, sama dengan, aku ambil dari sama dengan nih. Jangan ngomong. Ulang ono dengan angka berapa? Aku angka abadi yang nomor 5. Aku angka abadi nomor 5. Kalian punya angka pilihan. Angka pilihan, silakan. Jangan asal jangan 0 dan 1, karena 0 itu masih jagat, belum terbentuk. Kalau 1 milik Allah, angka terserah. Ojo sing angel-angel kok ndak anu. Coba kalikan 5, angka abadi yang kupilih ini 5. Nah. Wis. Coba dikurangi dengan angka yang kau pilih tadi, angka awal yang kau pilih. Kurangi dengan angka awal yang kau pilih. Setelah hasilnya sama dengan itu, dibagi lagi dengan angka yang kau pilih, hasilnya itu dibagi lagi dengan angka yang kau pilih. Dikalikan lagi dengan angka yang kau pilih, hasil dibagi itu. Terus saya cepet-cepetan, masuk ngaku kalkulator gak iso cepet. Terus ditambah lagi, setelah dikali ditambah lagi dengan angka yang kau pilih. Terus, wes, bagiin lagi dengan angka yang kau pilih dari hasilnya tadi. Ayo cepet-cepetan. Sudah. Wes, balik 5. Iya. Ada dikembang sampai Enggak jadi. rondo lah. Enggak jadi. Oh, enggak jadi. Enggak jadi. Karena ini angka abadi. Karena itu angka abadi. Dia gak usah ngomong. Tetap kembalinya ke itu. Bagaimanapun juga seperti itu tadi dikalikan balik enak oleh Allah. Kau tidak akan bisa melibatkan Allah karena Allah lah dari pembaharuan
peleburan dari angka 1 sampai ke sana. Kita hanya menentukan hasil ciptaan abadi, angka abadi. Mau 1000 orang pun tak kembangkan semuanya, jawabannya tetap pada angka abadi. Oh, angka abadi 5, pasti jawabannya 5. Ayo kita rubah angka abadi itu. Ayo kita rubah angka abadi. Umpama aku ambil angka abadi itu 8. Coba kau mengambil seluruh angka, jangan 0 dan 1, karena itu punya Allah. Kau kalikan 8 angkamu. Kau kalikan 8. Nah, kemudian kau tambahkan dari hasilnya itu, kau tambahkan dari angkamu tadi. Ayo, hasilnya itu kau tambahkan dari angkamu tadi. Nah, setelah itu hasilnya yang dari tambah itu kau bagi lagi. Nah, udah kau bagi. Udah. Hasilnya yang dibagi tadi kalikan lagi dengan angkamu tadi, dasarannya itu. Nah, kemudian tambahkan lagi dengan angkamu tadi. Nah, bagi lagi dengan angkamu tadi. Bagi. Diterusno kayak gini. Apa diterusno? Terus. Kalikan lagi dengan angkamu tadi. Kurangi lagi dengan angkamu tadi. Terus bagi lagi dengan angkamu tadi. Wis kesel rek, songo rek. Kesel rek. Nek diterusno iku ketebak terus kon ambek aku. Itu podo, itu suatu rumus matematika tasawuf. Kon lahir koyo apa sifatnya padha mbek karakter iki, lahir apa kok sifatnya karakter ini terus kok nak disambung sampai sesuk. Ngentekno buku, ngentekno apa iku. Terus